lagi dengan Azelia Sofa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, yang sebelumnya kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran, sedangkan kaumnya yaitu kaum Sodom disebutkan sebanyak 10 kali. Kaum Sodom sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku menyimpang dalam kehidupannya, seperti homoseksual, lesbian. Di Indonesia sendiri isu Sodom sangat sensitif karena praktik Sodom atau julukan lesbian, gay, dan biseksual atau transgender LGBT bertentangan dengan undang-undang agama dan negara. Namun jelas bahwa pelaku Sodom sudah ada di muka bumi ini jauh sebelum adanya Islam, tepatnya pada masa Nabi Lut alaihissalam. Lantas bagaimanakah kisah Nabi Lut alaihissalam dan pelaku Sodom? Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah dari Nabi Lut bernama Haran atau Abaran bin Azza adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah, dan keduanya dikaruniai kedua putri, Raisa dan Zaharata. Nabi Lut menjadi rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya biasa mendakwahkan kepada kaum di Mesir tentang perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan memiliki pertanian di sana, pertanian dan peternakan di sana. Suatu hari Nabi Lut ditugaskan oleh Allah untuk mengunjungi dan tinggal di sebuah desa bernama Sodom di Yordania. Dalam Al-Quran, perilaku masyarakat yang tinggal di kaum Sodom dikutuk, bahkan tindakan mereka dianggap ofensif. Mereka hidup bebas dan tidak mentaati ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hampir semua warganya adalah pencinta sesama jenis dan melakukan hubungan seks bebas. Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengoreksi mereka dan mengikuti ajaran agama yang benar. Sesampainya di sana, Nabi Lut alaihissalam sangat terkejut dengan tingkah laku penduduk yang menghina. Selain preferensi sama jenis kejahatan di Sodom sangat tinggi, terutama pencurian. Orang Sodom adalah pencinta sama jenis yang pertama di bumi ini. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami pun mengutus Lut kepada kaumnya. Ingat ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu melakukan ini yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu? Nabi Lut perlahan mulai datang ke daerah tersebut. Nabi Lut kemudian menceritakan kepada penduduk Sodom tentang perbuatannya yang menjijikan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengajak penduduk untuk mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Namun bukannya menyadari hal tersebut, malah masyarakat kaum Sodom justru menolak dan menghadapi permusuhan, mengancam dengan keras dan mengusir Nabi Lut dari tanah Sodom. Setiap hari Nabi Lut alaihissalam menerima ancaman dan ejekan dari orang-orang, namun ia tetap tabah dan sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah marah, tidak pernah membalas dendam atas apa yang dilakukan orang-orang kaum Sodom kepadanya. Dengan penuh keberanian dan keimanan, Nabi Lut terus mengingatkan akan azab yang akan Allah berikan jika penduduk Sodom tidak segera bertobat. Orang-orang Lut menolak para utusan. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, kenapa kamu tidak saleh? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus memberikan amanah kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Dan saya tidak pernah meminta hadiah dari kalian untuk undangan ini ataupun upahku ini tidak lain adalah Tuhan semesta alam. Mengapa kamu menjadi laki-laki di antara laki-laki dan meninggalkan perempuan yang diciptakan Tuhanmu untukmu? Padahal kamu adalah kaum. Mereka menjawab, wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu memang termasuk orang bohongan. Lut berkata, sebenarnya aku sangat membenci apa yang kamu lakukan. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan mereka. Kemudian kami selamatkan dia dan seluruh keluarganya kecuali seorang wanita tua, istrinya yang termasuk di antara rombongan yang tersisa, lalu kita hancurkan sisanya. Nabi Lut alaihissalam percaya bahwa apapun dakwah yang dia sampaikan kepada orang-orang kaum Sodom, Allah
Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Setelah semua perjuangan ini, penduduk kaum Sodom satu persatu mulai mendengarkan kata-kata Nabi Lut alaihissalam dan mereka mulai menghentikan perbuatan mengerikan ini. Meski jumlah yang mengetahui masih terbilang sedikit, namun Nabi Lut tetap keras kepala dalam perjuangannya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Lut alaihissalam kemudian mengancam akan membunuhnya. Mereka mendatangi Nabi Lut alaihissalam untuk menunjukkan azab Allah yang sering ia bawa kepada penduduk Sodom. Mendengar hal tersebut, Nabi Lut meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantunya dengan mengirimkan 2 malaikat ke bumi. Kedua malaikat ini menyamar sebagai pria yang tampan dan bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam menyadari bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, membawa 2 malaikat ke rumahnya untuk menghindari serangan kaum Sodom. Sesampainya di rumah, mereka berdua bertemu dengan istri Nabi Lut alaihissalam. Namun ternyata istri Nabi Lut tidak setia ataupun berkhianat karena ingin mendapatkan harta dari kaum Sodom. Dia memberitahu kaum Sodom tentang keberadaan 2 orang pria di rumahnya. Kaum Sodom kemudian menyerbu dan datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Terjadilah diskusi besar di rumah Nabi Lut alaihissalam. Saat itu Nabi Lut berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengirimkan hukuman yang membutakan pada para pelaku kaum Sodom untuk mereka meninggalkan rumah Nabi Lut alaihissalam dengan mata tertutup. Kedatangan 2 malaikat di tanah Sodom konon mengumumkan bahwa azab akan datang pada mereka pada waktu subuh. Oleh karena itu Nabi Lut dan umatnya diminta untuk meninggalkan daerah tersebut selama perjalanan. Nabi Lut meminta umatnya untuk tidak menoleh ke belakang. Namun istrinya Nabi Lut mengkhianatinya lagi. Dia kembali tinggal bersama orang kafir di kaum Sodom. Saat fajar tiba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hukumannya, mendatangkan gempa bumi dan angin kencang dan bahkan hujan es hingga tanah Sodom hancur total dan orang yang ada di dalam daerah terkutuk tersebut. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Bunyi Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 84. Dari kisah Nabi Lut alaihissalam di atas banyak sekali contoh yang kita bisa petik dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Membaca dan meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam dan umatnya selalu mengajarkan kita untuk menghindari maksiat, untuk menghindari hukuman nyata ketika seseorang melakukan dosa di luar batas. Demikian tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.